sudah diungkapkan oleh STY bahwa dua pemain nanti akan bertambah sebelumnya ya termasuk ketika berada di Arab Saudi di Jeddah, dan itu sudah STY sudah tahu pasti bahwa yang akan datang adalah Miss Hilgers dan Tiani Reinders. Ya, walaupun itu akan di-keep, tidak boleh diumumkan dulu nama-namanya sebelum jabat tangan dengan Ketua Umum Pak Erik. Tapi STY sudah sangat yakin ya. Sekarang tinggal menunggu siapa pemain depan tentunya, karena ini dibutuhkan untuk bisa. Miss Hilgers perkuat timnas Indonesia, Sintayong makin lupakan Elkan Bagot. Dan Miss Hilgers adalah pemain grade A+, bukan grade A saja, tapi grade A+. Karena dia bermain di tim papan atas Liga Belanda, yaitu kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda, Liga Eredivisie. Klubnya bernama FC Twente yang musim lalu mengakhiri kompetisi dengan berada di peringkat nomor 3, dan klubnya nanti akan bermain di kompetisi antar klub Eropa yang namanya Europa League, dan kebetulan nanti klubnya MES Hilgers memperkuat timnas Indonesia, Sintayong semakin melupakan Elkan Bagot. Pengumuman besar disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 malam WIB. Erick Thohir mengonfirmasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hal itu berarti, keduanya segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadiran Miss Hilgers paling disorot, sebab bek 22 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Masih berusia muda, Miss Hilgers tumbuh sebagai bek tengah andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, tenaga Miss Hilgers akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Ia dapat membentuk kolaborasi kukuh di lini belakang bersama JIZ dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Disinyalir, kehadiran Miss Hilgers sekaligus menutup pintu comeback back Blackpool FC, Elkan Bagot. Semenjak mangkir dari panggilan timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade Paris 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi dipanggil Sintayong. Jangankan dipanggil, untuk mempertimbangkannya sekalipun, Sintayong enggan memikirkannya. Dalam wawancara terbaru di channel YouTube PSSI TV, Sintayong ditanya masalah apa yang membuat Elkan Bagot tak kunjung dipanggilnya ke timnas Indonesia. Sintayong mengatakan, biar Elkan Bagot yang bicara ada masalah apa. Sebab, dalam pandangannya, isunya teramat sensitif. Karena itu, selama Elkan Bagot tidak meminta maaf kepada PSSI maupun Sintayong, tak ada harapannya kembali memperkuat timnas Indonesia. Terlebih, di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat pemain-pemain jempolan di lini belakang seperti JIZ dan Miss Hilgers. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Miss Hilgers memperkuat timnas Indonesia? Paling cepat, ex-back timnas Belanda U21 ini dapat ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2024. Kesulitan menjaga bek Australia Harry Souttar, Sintayong perlu sosok Elkan Bagot. Timnas Indonesia yang sukses meraih 1 poin usai menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tentunya memiliki beberapa fakta unik yang tentunya menarik untuk dibahas. Merujuk laman resmi PSSI, psi.org, laga yang digelar pada hari Selasa malam kemarin tersebut memberikan fakta yang cukup unik di mana bek andalan timnas Australia, Harry Souttar benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi para punggawa Garuda. Bagaimana tidak? Bek berusia 25 tahun asal klub Inggris, Sheffield United tersebut benar-benar menyulitkan tidak hanya para penyerang timnas Indonesia, melainkan juga deretan pemain belakang skuad Garuda.
Hal ini dikenakan pemain yang juga menjabat sebagai wakil kapten timnas Australia tersebut memiliki postur yang terbilang sangat jangkung, yakni mencapai 200 cm atau 2 meter. Posturnya yang cukup tinggi ditambah perawakan tubuhnya yang cukup kekar inilah yang membuatnya sangat susah untuk dilewati para deretan penyerang timnas Indonesia dan menjadi ancaman serius bek-bek Garuda saat dalam skema sepakan pojok atau tendangan bebas. Postur tingginya tersebut tentunya cukup berguna saat duel-duel udara seperti yang dilakukannya saat ajang Piala Asia 2023 kemarin. Hadapi Harry Souttar, STY bisa duetkan JIZ dan Elkan Bagot. Harry Souttar kemungkinan masih akan menjadi momok bagi skuad Garuda saat ganti melakoni laga tandang ke Sydney atau Adelaide, Australia pada tahun 2025 mendatang. Dalam laga kemarin, JIZ ditugaskan untuk menjaga pergerakan Harry Souttar saat skema sepakan pojok atau tendangan bebas untuk Australia. Namun, postur JIZ yang hanya 190 cm memang masih dirasa kurang tinggi jika harus menghadapi pemain dengan tinggi seperti Harry Souttar yang mencapai 200 cm. Meskipun sukses sedikit meredam pergerakan bek tersebut, JIZ tak dapat dipungkiri harus ditandemkan dengan bek yang memiliki postur cukup tinggi pula. Nama Elkan Bagot tentunya muncul sebagai opsi terbaik jika Shin Tae-yong ingin memasang duet bek tengah dengan postur tinggi di lini pertahanan. Tinggi Elkan Bagot sendiri mencapai 194 cm yang tentunya memiliki keunggulan untuk bola-bola udara. Belum lagi jika nanti kedua nama tersebut akan dipasangkan dengan Justin Hubner atau Rizky Ridho dan membentuk trio bek tengah. Akan tetapi, seperti yang diketahui kini kondisi internal antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot sedikit kurang harmonis yang menyebabkan bek keturunan Inggris Indonesia tersebut diistirahatkan sementara oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, bukan berarti tak ada harapan untuk Elkan Bagot untuk kembali ke tim nasional ke depannya. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk mengatasi bek-bek jangkung semacam Harry Souttar. Meskipun timnas Indonesia telah memperkuat skuadnya dengan kedatangan bintang baru seperti Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Perbincangan seputar kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda tetap hangat. Mantan bek andalan ini sempat absen dalam kualifikasi Piala Dunia karena miskomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong STY saat playoff Olimpiade. Namun, menurut beberapa pengamat, harapan untuk melihat Bagot kembali membela timnas Indonesia belum sepenuhnya hilang. Dilansir dari video yang diupload oleh kanal YouTube Bung Ropan, selaku pengamat sepak bola senior, beliau mengungkapkan bahwa PSSI tidak menutup pintu bagi Bagot. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every